Puncak Disnatalis ke-74 UGM dihadiri sejumlah alumnus, antara lain Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mensesnek Pratikno, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Namun, Disnatalis UGM kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan. Ya, berjumpa lagi dengan Noben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Presiden Joko Widodo ternyata tak menghadiri Disnatalis UGM yang ke-74. Katanya sih jadwalnya padat, sehingga tidak sempat hadir baik fisik maupun daring. Di sisi lain, pihak istana juga tidak mengirimkan video ucapan selamat seperti sebelum-sebelumnya nih. Ada apa ini? Ada apa nih? Padahal pada acara serupa tahun-tahun sebelumnya, kepala negara nggak pernah absen. Apa takut sama Pak Ganjar ya? Apa nggak mau ketemu Pak Anies? Atau emoh berjumpa dengan Cak Imin? Soalnya apa? 3 orang itu alumni UGM semua. Bila itu benar, kita menyesalkan. Masa sih nggak mau bertemu mereka? Ini kan acara UGM. Kan terserah siapa yang diundang. Dan tentu juga mereka berhak datang. Mau bagaimanapun, UGM bangga dengan 3 orang tadi loh, yang punya prestasi masing-masing. UGM pasti juga bangga dengan Pak Jokowi, alumni kehutanan UGM yang jadi presiden. Kenapa presiden tidak menghargai undangan UGM? Memang sekarang alergi gitu ketemu Pak Ganjar dan Pak Anies? Ayo, apa merasa malu sebagai alumni, tapi tidak menempatkan cita-cita UGM dalam menjalankan kehidupan sebagai kepala negara? Misalkan nih, UGM jelas kampus anti KKN. Sementara kita tahu Gibran ditetapkan sebagai cawapres, kan hasil utak-atik aturan dengan memakai tangan MK. Nah, akibatnya rakyat banyak yang mengecam. Presiden menggunakan kekuasaannya, memuluskan jalan bagi anaknya. Orang Jawa itu bila berbuat salah merasa sendiri kok. Lalu dia membatasi diri, lebih suka melakukan aktivitas-aktivitas di mana tidak banyak orang memprotes kebijakan-kebijakan tersebut nih. Efek pencawapresan ini memang menerjang kemana-mana. Dibahas siapa saja, bikin keki banyak pihak. Termasuk ya yang dirasakan bapaknya. Nama Presiden Jokowi sebulan terakhir ini loh, tidak mewarnai isu utama dan tenggelam dibandingkan polemik soal Pilpres. Padahal bila kita paham, serah terima jabatan kepala negara baru akan dilakukan Oktober tahun depan. Dengan demikian, apa yang dikerjakan tetap kita perhatikan dong. Termasuk tidak datangnya Presiden ke Disnatalis. Meski begitu, ada Pak Sekretaris Kabinet, Pak Pratikno yang hadir, juga Koordinator Staf Ahli Istana, Pak Ari Dwi Payana, yang kebetulan keduanya memang berasal dari UGM. Nah, ada Pak Ganjar yang datang, pakai beskap dan blangkon khas Jawa. Apa disebabkan Pak Ganjar mau datang sehingga Presiden mengurungkan kedatangannya? Bisa iya, bisa tidak. Ada faktor lain pula yang mempengaruhi ketidakhadiran Presiden. Misalnya apa? BEM UGM nih, kan sebelumnya kayak gelar. Bila Pak Jokowi terpilih jadi alumni paling memalukan. Nih, mendapatkan gelar kalau Pak Presiden itu alumni UGM yang paling memalukan itu. Itu kata BEM, ketua BEM-nya itu. Apa karena faktor itu jadi mutung? Ya nggak tahu juga ya. Siapa tahu sekarang kayak anaknya. Dikit-dikit tersinggung. Dulu Pak Jokowi memang salah satu politisi yang tidak mudah tersinggung dengan kritik yang dialamatkan kepadanya. Hanya sekarang loh, kondisinya berbeda. Apa Pak Jokowi merasa dulu banyak dibela para influencer? Sekarang kan banyak yang menyerang Pak Jokowi. Lah salahnya sendiri. Tidak menjaga marwah berpolitik dengan baik. Terlihat ambisius, mengejar kekuasaan. Akibatnya ya silahkan ditanggung sendiri. Datang di acara resmi UGM, yang tentu tidak sembarangan mahasiswa bisa masuk saja. Tidak dilakukan. Sepertinya Presiden merasakan benar banyak kritik yang ditujukan kepadanya.
Nih, bila dulu kritik pada presiden dibela influencer, sekarang loh malah berbeda. Influencer mengkritik yang belain partai politik. Namun bedanya, efek kritikan influencer ini terasa banget bedanya. Dulu banyak pihak memberi nasihat supaya putra sulungnya bersabar. Nah, 10 tahun kas gitu kan bisa lah, menunggu waktunya bila ingin maju kontestasi. Namun suara-suara publik diabaikan. Keluarga istana merasa di atas angin. Masih banyak yang membela. Silahkan kalkulasi saja. Siapa yang masih dengan sukarela membantu? Yang masih pasang badan? Ya hanya kalangan partai pengusung. Yang ada di koalisi Indonesia Maju. Mereka ya otomatis pasang badan. Mereka presiden masih punya kekuatan dukungan dari rakyat. Coba cek saja. Di berbagai aplikasi medsos. Mulai Facebook, Twitter, Instagram, sampai TikTok, atau channel YouTube. Nggak kelihatan tuh pendukung Prabowo Gibran. Pak Jokowi mungkin ngerti juga bila para pendukungnya kepayahan harus menutup banyak kelemahan. Ingat loh, dia itu suka lihat tayangan, postingan, konten juga. Sehingga apa yang kita suarakan bila beruntung didengar presiden ini. Pak Jokowi juga banyak mengurangi mengeluarkan pernyataan pada jurnalis. Persis kayak anaknya yang jadi wali kota. Sekarang ini jadi irit bicara dan hemat berkata-kata. Makanya keluarga presiden khawatir, was-was, resah, gelisah. Walaupun kabarnya survei elektabilitasnya tinggi, bila di medsos digempur habis-habisan, ya bisa rontok. Wes gogrok pokoknya. Memang calon pemimpin bila lewat jalur pintas itu kudu siap nanggung risikonya. Sebenarnya perjalanan demokrasi Indonesia sudah on the track. Yang sebangsa potong kompas ya kita sorot habis-habisan. Agar pemimpin-pemimpin terpilih itu benar-benar pemimpin yang sudah teruji. Bukan pemimpin karbitan. Pemimpin katrolan. Katrolan maksudnya, katroan, yopo gitu. Apalagi pemimpin polesan gitu. Nah, rakyat berjuang menghadapi hidup saja mesti banting tulang kok kerja keras kok. Mau jadi pejabat di Indonesia kok modelnya bawaan paman, bantuan bapak, ditambah pakai backingan lagi nih. Wah, kayak siapa itu aja dagangan pusat gitu aja loh. Calon model pemimpin ini loh ya kayak gituan. Ya kita kubur rame-rame. Ayo rame-rame kita kubur. Masa sih dia enak-enakan saja pakai jalur kilat? Gimana Pak jadi pemimpin? Tahu susah payahnya rakyat? Pak Jokowi dan keluarga sekarang ini mungkin baru sadar. Ada hal yang tidak pas mereka lakukan. Tapi berhubung sudah kepalang basah, terlanjur teles ya nyebrang sisan, mungkin seperti itu ya. Mereka tidak bisa apa-apa. Sebenarnya bila mau berbalik dan menyelenggarakan pemilu dan pilpres dengan seadil-adilnya, rakyat bakal memaafkan apa yang sudah terjadi. Sehingga martabat kepala negara tetap terjaga nih. Walaupun Prabowo Gibran kalah. Setidaknya Pak Jokowi kembali bersikap sebagaimana mestinya seorang pemimpin yang baik. Masih ada waktu dan kesempatan untuk kembali ke pelukan kami Pak. Yang dulu merah mendukung gitu kan. Rakyat yang dulu sangat mencintai Bapak nih. Lebih baik terlambat daripada melukai hati rakyat. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Jaga persatuan. Sampai jumpa.